Teman-teman mohon dibuka kameranya untuk kita mulai. Yang belum buka Muhammad Syafiq, Nanda Negolan, Raffi Pratama, Roy Apriansah ya. Tolong dibuka selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini senang sekali tanggal 19 Februari 2024 di pertemuan ketiga mata kuliah manajemen Cyber Security Management CSM. Saya hadir kembali untuk kegiatan perkuliahan di hari Senin hari ini. Nah, untuk mereview tugas minggu lalu di pertemuan kedua mata kuliah Cyber Security Management itu saya memberikan tugas kelompok yang harapannya dikerjakan secara bersama-sama oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan sudah mensubmit, sudah saya cek semua videonya dan sekarang saya persilahkan untuk masing-masing kelompok. Harapannya satu kelompok itu 5 menit sampai 7 menit itu sudah selesai untuk presentasi ya. Jadi waktunya bisa kita optimalkan 20 menit untuk semua 4 kelompok presentasi. Nah, untuk tugasnya juga sudah saya cek di YouTube. Terima kasih rekan-rekan semua, kelompok 1 dan sampai kelompok 4 ya, yang sudah mensubmit tugas tepat waktu dan saya cek juga udah oke semua. Oke, untuk yang pertama saya persilakan kepada kelompok 1 ya, Muhammad Amin Sobri, Rapi Pratama, Syafiq, dan Razalia Anamira untuk mempresentasikan hasil dari mencari referensi jawaban untuk mata kuliah Cybersecurity tugas minggu lalu di minggu ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razali Namira dengan NIM C1D1220006. Pada kali ini saya menjadi moderator. Saya berasal dari kelompok 1 dan anggota-anggota saya yaitu Bisa ada di Muhammad Amin. full screen kan? Oh iya, Pak. Silakan. Lanjut. Dengan anggota saya, maksudnya anggota kelompok kami yaitu Muhammad Amin Sobri dengan NIM C1D1220001, Muhammad Rafi Pratama dengan NIM C1D1220002, Muhammad Syafiq dengan NIM C1D12203, Razalia Namira saya sendiri dengan NIM C1D1220006. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aktivitas ilegal terkait ancaman cyber security, ada phishing, malware, ransomware, social engineering, cyber attack, dan cybercrime. Untuk pemateri pertama kami akan dibawakan oleh Muhammad Rafi Pratama. Kepada Rafi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Razalia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aktivitas yang sering terjadi eh, di antara phishing dan malware. Jadi yang pertama itu ada phishing. Nah, jadi di phishing ini ada 5 modus yang sering terjadi atau yang sering dialami kita. Yang pertama itu ada pengiriman email palsu. Yang kedua ada phishing melalui telepon atau phone phishing. Yang ketiga ada phishing melalui SMS. Jadi yang keempat ada phishing melalui aplikasi percakapan atau bisa disebut dengan chat phishing. Nah, yang materi kedua ada malware. Nah, di sini ada 5 malware yang harus diwaspadai. Yang pertama itu ada virus, ada adware, yang kedua, yang ketiga ada trojan, yang keempat ada botnet, dan terakhir ada ransomware. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raffi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai ransomware. Jadi, berbagai jenis serangan ransomware itu memiliki 2 bentuk, yaitu ransomware crypto dan ransomware locker. Nah, apa sih ransomware crypto itu? Ransomware crypto adalah saat individu atau organisasi menjadi korban serangan ransomware crypto, penyerang
akan menginskripsi data atau file sensitif korban sehingga mereka tidak dapat mengaksesnya hingga membayar tebusan yang diminta. Sedangkan ransomware locker itu, misalnya dalam serangan ransomware, korban terkunci dari perangkat mereka dan tidak dapat masuk. Korban akan diberi catatan tebusan di layar yang menjelaskan bahwa mereka telah dicegah masuk dan menyertakan instruksi tentang cara membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses. Next, yaitu tentang social engineering. Contohnya yaitu ada worm attacks dan peer-to-peer network attacks. Jadi social engineering itu adalah teknik memanipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Nah, pada worm attacks ini bertujuan untuk menarik perhatian pengguna untuk mengakses link dan file yang telah terinfeksi. Nah, sedangkan peer-to-peer network attacks ini biasanya akan berisi virus Trojan dan muncul dalam bentuk file siap download dengan nama yang menarik perhatian. Contohnya AIM dan AOL Password Hacker X, Microsoft CDK Generator X. Dua file tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang banyak digunakan oleh para pekerja. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Amin Sobri. Saya persilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu cyber attack. Jadi cyber attack ini ada beberapa metode yang umum digunakan oleh pelaku cyber attack menjadi ancaman cyber security. Yang pertama itu ada injeksi SQL, yang kedua ancaman domain name, yang ketiga ada denial of service. Jadi injeksi SQL itu adalah jenis ancaman cyber security yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Penjahat cyber memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi berbasis data untuk memasukkan kode berbahaya ke dalam basis data melalui pernyataan SQL. Ini memberi mereka akses ke informasi sensitif yang terdapat dalam pusat data. Yang kedua itu ada ancaman domain. Domain name adalah aset yang berharga karena dapat diperjualbelikan, disewa, dapat menjadi situs pemasang iklan sehingga menjadi sumber keuangan, bahkan dapat dijaminkan. Yang ketiga itu ada denial of service, itu metode cybercrime. Ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sehingga pengguna yang berhak atau yang berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Serangan denial of service menargetkan bandwidth dan koneksi sebuah jaringan untuk dapat mencapai misinya dengan membanjiri jaringan dan server dengan trafik menggunakan perangkat yang sudah tersedia pada jaringan itu dan membuat pengguna hilang koneksi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih moderator. Kembali ke moderator. Terima kasih Amin Sobri. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Muhammad Syafiq. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, cyber attack dalam praktik cybercrime, pelaku melakukan akses ilegal seperti transmisi ilegal atau manipulasi data untuk tujuan tertentu, diantaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan. Banyak contoh aksi cybercrime yang masih terjadi seperti pencurian identitas, penipuan, pembobolan kartu, memata-matai target tertentu cybercrime, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Syafiq. Dan itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan dilanjut. Kelompok 2 itu ada
Nanda, Farul Dwi Putra, Roy Apriansa, dan Muhammad Farhan. Silakan. Pak, izin sebelumnya Pak, boleh nggak Pak bisa dibantu kawan-kawannya untuk share screen dari PPT kelompok kami? Soalnya Boleh, nggak ada yang boleh, silakan, silakan. kami share ke Lia aja ya Pak. Boleh, boleh. Terima kasih. Bisa, kalau nggak bisa kirim ke grup. Nanti teman-teman yang Yolanda, Nela ini buka pakai laptop bisa share, atau Razalia, silakan. Atau kelompok 3 dulu biar dipercepat. Ya boleh Pak, kelompok 3 dulu. Boleh, silakan. Pak, ini saya udah mau share screen-nya, Pak. Boleh, silakan. Kelompok 2 ya. 5 menit dimulai dari sekarang, silakan. Sudah terlihat kan, Pak? Sudah terlihat jelas, silakan. Oke. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang nanti akan memandu sesi presentasi dari kelompok kami. Jadi pertama-tama saya akan perkenalkan dulu nama-nama dari anggota kelompok kami. Boleh di next lihat slide-nya. Yang pertama ada Nanda ya, dan kedua ada Farul Dwi Putra, yang ketiga saya sendiri, dan yang terakhir ada Farhan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Itu nanti akan saya sendiri yang mempresentasikannya. Bisa di next slide-nya. Baik, yang pertama ada cybercrime. Cybercrime merujuk pada kegiatan kriminal yang dilakukan secara online atau melalui komputer yang terhubung ke internet. Ini melibatkan pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan ilegal. Beberapa contoh cybercrime yang umum termasuk hacking, phishing, pencurian identitas, penipuan online, pembajakan perangkat lunak, dan serangan DOS atau Distributed Denial of Service. Oke, next. Selanjutnya ada hacker. Seorang hacker adalah seorang yang memiliki keahlian dalam memanipulasi sistem komputer dan jaringan untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Berikut ini ada beberapa jenis hacker yang dikenal secara umum. 1. White hat hacker, juga dikenal sebagai hacker etis. White hat hacker adalah individu yang menggunakan keterampilan mereka untuk melindungi sistem komputer. Dan yang kedua ada black hat hacker. Black hat hacker adalah individu yang menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan jahat atau ilegal. Mereka seringkali melanggar hukum dan mencuri informasi pribadi, merusak sistem, atau menyebabkan kerugian keuangan. Dan yang terakhir ada grey hat hacker. Grey hat hacker berada di antara white hacker dan black hacker. Mereka melakukan tindakan jahat dengan niat baik atau sebaliknya. Oke, next. Oke, ada satu contoh kasus yaitu case Bejorka. Menurut CNBC Indonesia, nama Bejorka menghebohkan publik tahun 2022 ini. Nama itu berasal dari akun di sebuah dark web dan banyak data yang dibocorkan dari sana. Tercatat, Bejorka pernah mengklaim memiliki 26 juta historis browsing pelanggan IndiHome, 1,3 miliar data registrasi SIM card, dan 105 juta data KPU. Melalui grup Telegram yang dimilikinya, Bejorka menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat publik seperti Menteri Kominfo Johnny Flat. Informasi itu berisi nik, nomor kartu keluarga, alamat, nomor telepon, nama keluarga, hingga ID vaksin.
Oke, baik, selanjutnya eh, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak materi selanjutnya yaitu Farul Dwi Putra. Kepada Farul Dwi Putra saya persilakan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Pak kalau sedikit berisik, soalnya saya lagi jadi pendamping pasien lagi di rumah sakit Pak. Silakan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal phishing. Phishing ini adalah teknik di mana penyerang berusaha mendapatkan informasi pribadi atau keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Mereka akan mencoba untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif seperti tanda sandi, nomor kartu kredit, atau nomor rekening bank. Contoh kasusnya ini baru-baru ini yang sangat unik yaitu berupa penyebaran link surat undangan pernikahan fiktif melalui chat atau obrolan aplikasi WhatsApp. Dengan satu ketukan ke link tersebut, maka si pelaku dapat mengakses handphone korban dan mengakses beberapa aplikasi seperti m-banking dan hal-hal yang berbau finansial. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada internet fraud atau penipuan online. Penipuan online ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengecoh atau menipu orang lain agar memberikan uang atau informasi pribadi. Contohnya termasuk penipuan lotre, skema piramida, atau penjualan barang palsu melalui sistem web atau platform e-commerce. Selanjutnya. Selanjutnya ini adalah kasus dari Indra Kents. Menurut CNN Indonesia, Indra Kusuma alias Indra Kents divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 10 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo dan pencucian uang. Pengadilan menyatakan terdakwa Indra Kents terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana menyebarkan berita kebohongan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Menurut Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk saat membacakan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang, beliau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Iya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan software kreasi adalah pembajakan perangkat lunak adalah tindakan melanggar hak merek dan melanggar undang-undang hak cipta dengan mendistribusikan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal tanpa izin dari pemiliknya. Contoh kasusnya itu seseorang pria Cina mengaku bersalah menjual piranti lunak komputer atau software di Amerika Serikat bajakan senilai $100 juta atau sama dengan 1,5 triliun. Piranti lunak yang dicuri dari 200 pabrik itu dijual antara 2008 sampai 2011 dengan harga jauh di bawah harga resmi, kata jaksa penuntut Amerika Serikat. Xiang Li ditangkap pada Juni 2011 di Saipan dalam operasi penyamaran. Li dari profesi Chengdu di Cina menyasar piranti lunak dari pabrikan besar termasuk Microsoft, Oracle, SAP, dan Rockwell Automation sebelum menjualnya pada 325 pembeli termasuk seorang insinyur NASA dan kontraktor militer. Pembeli di pasar gelap itu meliputi 28 negara bagian Amerika Serikat dan 60 negara di dunia. Cybercrime merupakan ancaman serius bagi individu dan organisasi selalu penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya, rekan-rekan. Oke, kalau nggak ada kita langsung ke kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasi dan sharingnya bagus ya. Lengkap dan detail tadi. Silakan untuk di stop sharing, Mbak Rosalia. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya dilanjutkan oleh kelompok ketiga. Kelompok 3 ini ada
Umar, Fadri, Irsya, Ayu ya silakan. Sebelumnya izin share screen, Pak. Boleh, boleh. Fahrul Dwi Putra, siapa yang Muhammad Syafiq. Buka kameranya ya. Kalau si Fahrul kan lagi di rumah sakit, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan diri saya sendiri, Ayu Restiana, kemudian ada Umar Fadila, Fadri Karunia, dan Irsya Aulia. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan layanan cyber security. Perusahaan tersebut meliputi PT Mega Cyber Security, PT Pindad Persero, PT Web Media Teknologi Indonesia, dan Symantec Corporation. Untuk penjelasan mengenai PT Mega Cyber Security akan saya jelaskan sendiri. PT Mega Cyber Security merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan jaringan berupa barang dan jasa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021 dan berkantor pusat di Jakarta. Mega Cyber Security mempunyai tim yang solid dan berpengalaman dalam mengembangkan security key, security network, dan internet security network. Perusahaan ini menawarkan berbagai solusi keamanan cyber, termasuk layanan konsultasi, integrasi solusi keamanan, dan layanan keamanan terkelola. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Umar Fadila. Kepada Umar, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. PT Pindad Persero adalah perusahaan yang menyediakan layanan keamanan siber, termasuk dalam sistem pertahanan negara. Mereka menghadapi ancaman siber yang kompleks dan berkembang pesat. PT Pindad Persero juga memiliki divisi atau unit yang fokus pada keamanan siber. Divisi ini bertanggung jawab untuk melindungi sistem dan data digital PT Pindad Persero dari ancaman yang mungkin timbul. Divisi keamanan siber PT Pindad Persero bekerja untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespon seorang siber yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan sistem dan data perusahaan. Mereka menggunakan teknologi dan metode keamanan terkini untuk melindungi infrastruktur IT. PT Pindad Persero dari serangan siber termasuk perlindungan terhadap malware, serangan DDoS, peretasan, dan ancaman siber lainnya. Divisi keamanan siber PT Pindad Persero juga bertindak sebagai penasihat dalam hal kebijakan keamanan siber perusahaan serta memberikan pelatihan dan kesadaran keamanan siber kepada karyawan perusahaan. PT Pindad Persero berkomitmen untuk menjaga keamanan siber perusahaan dan melindungi aset digitalnya agar tetap aman dari ancaman siber yang terus berkembang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Umar atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadri Karunia. Kepada Fardi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Web Media Teknologi Indonesia. Adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia yang menyediakan layanan keamanan cyber. Perusahaan ini mungkin terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, layanan web, atau teknologi terkait lainnya. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan layanan cloud computing, web hosting, dan solusi teknologi informasi lainnya. Mereka juga terlibat dalam riset dan pengembangan di bidang teknologi web. Baik, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada Fadri. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada Irsya. Pada Irsya Aulia, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Symantec Corporation. Symantec Corporation sebelumnya dikenal sebagai perusahaan keamanan cyber yang menyediakan berbagai solusi dan layanan keamanan untuk melindungi organisasi dan individu dari ancaman keamanan digital. Namun pada 2019, perusahaan ini diakuisisi oleh Broadcom Inc. Symantec mengembangkan dan menyediakan berbagai produk keamanan cyber, termasuk antivirus, firewall, anti-malware, dan layanan keamanan virus cloud. Produk-produk ini dirancang untuk mendeteksi dan melindungi sistem keamanan cyber seperti virus, malware, ransomware, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Irsya Aulia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan?
Silakan, mungkin ada yang mau ditanya? Terima kasih kelompok 3, bagus ya tadi menjelaskan beberapa profil company yang bergerak di bidang cyber dan memang mereka fokus untuk memberikan security protection kepada beberapa kliennya ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa layanan terkait cyber security. Untuk selanjutnya silakan kelompok 4 ini yang terakhir ya. Kelompok 4 ada rekan-rekan kita dari Mariani, Muhammad Haziel Rifaza, Nela Agustina, dan Yolanda. Silakan. Ada kelompok 4? Ya, sebentar, Pak. Oke, silakan. Muhammad Syafiq, dibuka kameranya ya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman ada yang bisa share screen ini enggak kelompok 4? PDF-nya udah dikirim di grup besar. Oke, saya bantu. Ya kan? Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang tokoh-tokoh di bidang cyber security atau hacker. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini saya sendiri sebagai moderator, Mariani Rafelina Sihaloha dengan NIM C1D1222026, lalu ada Muhammad Ilyas Rifai dengan NIM C1D1222025 sebagai pemateri, dan M. Hazal Rifaza dengan NIM C1D1222027 sebagai pemateri, Nela Agustina dengan NIM C1D1222029 sebagai pemateri, dan Yolanda Putri Jessica dengan NIM C1D1222030 sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama, Gary McKinnon akan dijelaskan oleh Yolanda Putri Jessica. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh hacker ternama di dunia, yaitu Gary McKinnon. Gary McKinnon lahir pada 10 Februari pada tahun 1966. Dia adalah seorang peretas dan penata sistem kebangsaan Skotlandia yang tertuduh sejak 2002 karena melakukan tindakan yang tidak sah dengan menjalankan kegiatan peretasan komputer militer yang berpengaruh besar sepanjang masa. Walaupun dirinya sendiri menyatakan bahwa ia tidak bersalah dengan kenyataan-kenyataan dari masalah penindihan energi bebas atau free energy suppression, sekedar menengok suatu pembuktian
kegiatan beta, dan teknologi-teknologi yang mungkin sekali berguna untuk halayak. Sesudah terjadinya seretetan tuntutan hukum di negara Tiga Singa, pemerintah menyerahkan tawanan kepada Amerika Serikat. Telah dicabut oleh Kepaniteran Dalam Negeri, yaitu Theresa May. Gary M. Sekinan adalah seorang hacker dari Inggris yang dikenal dengan serangan-serangan briliannya pada sistem militer Amerika Serikat. Dia berhasil meretas sistem komputer militer terbesar di dunia, termasuk NASA, Pentagon, dan Pentagon. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yolanda Putri Jessica. Materi selanjutnya, Kevin Mitnick akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hazil. Baiklah, saya akan jelaskan tentang Kevin Mitnick. Kevin Mitnick adalah salah satu hacker paling terkenal di dunia karena serangkaian aksi meretasnya pada tahun 1990-an. Mitnick mampu meretas sistem dari perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Nokia, dan Motorola. Selain itu, Mitnick juga terlibat dalam kegiatan ilegal pada tahun 1989. Dia membobol sistem jaringan komputer Digital Equipment Corporation atau disebut DEC dan membuat salinan perangkat lunak perusahaan tersebut untuk penggunaan pribadinya. Namun, setelah tertangkap pada tahun 1995 dan menjalani hukuman penjara selama 5 tahun, Mitnick mengubah hidupnya dan menjadi seorang konsultan keamanan komputer yang diakui secara internasional. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hazal. Selanjutnya ada Jim Geovedi yang akan disampaikan oleh Nela Agustin. Jim Geovedi adalah salah satu pakar keamanan komputer terkemuka di Indonesia. Dia telah aktif dalam industri keamanan informasi selama bertahun-tahun dan memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas keamanan komputer global. Geovedi dikenal karena keahliannya dalam menganalisis kerentanan keamanan, melakukan penelitian tentang teknik serangan, dan memberikan solusi untuk meningkatkan keamanan sistem. Selain itu, dia juga sering membagi pengetahuannya melalui seminar, konferensi, dan pelatihan keamanan komputer untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan cara melindungi sistem dari serangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nela. Selanjutnya ada Jonathan James yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Ibrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai profil hacker terkenal di bidang cyber security, yaitu Jonathan James. Jonathan James yang dengan nama Comrade adalah salah satu hacker termuda yang pernah dituntut di Amerika Serikat. Melalui kemampuan hackernya, James mendapatkan akses ilegal lebih dari 3.000 pesan dari pegawai pemerintah, nama pengguna, data sandi, dan data sensitif lainnya. Pada usia 15 tahun, dia berhasil meretas sistem NASA dan mencuri perangkat lunak bernilai jutaan dolar. Tindakannya ini membuat NASA mempertajam sistem keamanannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ilyas PKI. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 4, terima kasih tadi sudah menampilkan beberapa tokoh Kelompok 4
diperkenan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 untuk penjelasan tadi ya beberapa tokoh yang memang mereka memiliki kemampuan lebih di bidang cyber security yang mungkin bisa membuka cakrawala kita ya. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tadi saya senang banget sudah bisa menampilkan dengan baik untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang pengen saya kenalkan ke rekan-rekan semua dan teman-teman bisa menggali lebih dalam terkait cyber security ini ya. Saya coba izin melanjutkan, sekarang udah jam 5.16, saya coba optimalkan 20 menit ke depan rekan-rekan semua untuk materi di minggu ini. Nah, sebelum masuk saya pengen coba menampilkan video yang menurut saya ini harus menjadi menggugah rekan-rekan semua di kondisi saat ini yang memang mencari pekerjaan susah ya. Jadi rekan-rekan harus benar-benar membuka mata, benar-benar fokus dengan kemampuannya ya. Misalnya nih si siapa tadi Nanda Nenggolan males buka kamera, Safik gitu ya, yang nggak buka kamera misalnya. Nah itu teman-teman bisa belajar untuk fokus ya. Karena di luar sana nanti pada saat lulus mencari pekerjaan itu sangat susah banget. Nah ini contohnya ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan syukuri. Oke, nah di sini saya pengen menggugah ke kita semua bahwa saat ini kondisi mencari pekerjaan memang menjadi tantangan. Kemudian banyak lulusan-lulusan yang baru lulus fresh graduate ataupun yang sudah lulus mungkin lebih dari 2 tahun, 3 tahun yang tentunya juga mereka sama mencari pekerjaan. Jadi harapan saya teman-teman nanti ketika lulus mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, teman-teman harus latih ya dari sekarang, mulai dari soft dan hard skills-nya ya, kemudian penguasaan komputer, teknologi ya, kemudian ada yang suka misalnya data mining atau ada yang suka mengenai security cyber misalnya ya, atau yang suka bisa mengolah database itu juga oke. Teman-teman bisa menjadi data scientist nanti ke depannya, teman-teman bisa kuasai dari sekarang, mumpung masih muda, belajar ya. Kemudian mengikuti program Kampus Merdeka, magang di perusahaan-perusahaan benefit sehingga teman-teman bisa membuka wawasan dan cakrawalanya, kemudian juga ikut aktif di organisasi kampus. Nah, ini mungkin video yang saya coba share mungkin bisa menjadi referensi buat kita. Nanti teman-teman lulus 2 tahun, 3 tahun lagi dari Unja, kalau kita nggak siap, kita bisa kalah bersaing dengan lulusan dari kampus lain ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua di pertemuan ketiga ini saya pengen coba memberikan insight juga terkait ya beberapa penipuan ya. Contohnya di Telkomsel sendiri kami terus menginformasikan kepada pelanggan untuk berhati-hati terhadap penipuan ya, khususnya yang running menggunakan operating system Android. Karena APK-APK-nya ini dikembangkan untuk bisa menghack, bisa menarik informasi, data, password, sehingga bisa menguras isi mobile banking yang ada di aplikasi di Android pelanggan tersebut, sehingga memang harus berhati-hati terhadap kebocoran dan pencurian data gitu ya. Dan saya juga tadi sempat lihat di Instagramnya Dinas DJP ya, pajak, bahwa hati-hati seperti APK-APK surat teguran, SPT kurang bayar, SPT lebih bayar, undangan kawinan, surat tagihan pajak dan lain sebagainya, karena file titik APK ini banyak sekali yang disalahgunakan. Dan sebagai orang awam yang memang kita bukan berlatar belakang IT, ini menjadi hal yang sangat kita takuti untuk kejadian ya.
orang bisa habis miliaran rupiah, ratusan juta gara-gara kena penipuan ini. Jadi teman-teman mohon berhati-hati karena teman-teman belajar di cyber security ini, paling tidak teman-teman bisa memberikan informasi ke orang tua, ke keluarga, ke teman-teman untuk bisa berhati-hati karena ini menyangkut finansial, data pribadi, dan informasi-informasi lainnya yang memang tidak patut untuk dipublikasikan karena memang data konfidensial seperti itu. Nah, saat ini lagi nge-hype juga ChatGPT, OpenAI, ya artificial intelligence ya. Tentunya ini bisa menjadi referensi kita bahwa di teknologi di dunia digital saat ini sudah semakin dimudahkan ya. Somehow beberapa saya membuat materi perkuliahan lewat AI, artificial intelligence ya. Kemudian saya membuat soal ya, membuat tugas, saya cari aja di ChatGPT ya ataupun di Google juga punya gitu ya. Kita dengan gampang dan mudah bisa mencari informasi di sini gitu ya. Contohnya misalnya ya, kita dengan gampang bisa mencari informasi, teman-teman. Saya coba tampilkan ya. Misalnya, nah, oke, saya coba tampilkan. Nah, ini menarik ya menurut saya karena ini juga bisa menjadi memudahkan buat kita semua ataupun bisa apa ya? Menurut saya ya kemudahan lah ya. Artinya dengan adanya teknologi ini kita bisa memudahkan untuk eh, mencari informasi, membuat tugas dan lain sebagainya ya. Nah, misalnya nih ya, kita bisa menggunakan BART gitu ya untuk bisa membantu untuk seperti ya, izin karena sampai. Oke, ini saya sempat menggunakan BART ini untuk bisa membuat ini ya mencari pertanyaan misalnya ya atau membuat materi ngajar gitu ya. Jadi banyak banget saya pikir yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman bisa mempermudah ya. Saya pikir dengan adanya artificial intelligence karena kita berhubungan dengan digital, ini bisa memudahkan kita untuk ya keseharian kita lah mencari informasi dan lain sebagainya ya. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang memang perlu kita dukung dan mempermudah kehidupan kita. ChatGPT is scary good ya, sedikit bagus dan menakutkan juga menurut Ellen. We are not far from dangerously strong AI. Jadi ya Ellen sih agak khawatir ya. Tapi kedepannya AI ini memang sangat memudahkan kita semua, saya pikir seperti itu. Nah, ini contoh ChatGPT yang OpenAI misalnya ya. Misalnya kita mencari informasi apa yang harus dilakukan ketika saya dimarahin bos misalnya. Kenapa Lion King jadi film terbaik? Nanti dia akan mencari informasi dari referensi artikel yang ada di seluruh dunia di web, kemudian diresum dan ditampilkan dalam bentuk jawaban. Jadi memang sangat memudahkan kita gitu ya. Misalnya contohnya tadi saya memberi pertanyaan, siapa tokoh-tokoh hacker cyber security di dunia? Teman-teman bisa cari di OpenAI atau di ini ya ChatGPT misalnya contohnya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif sehingga memudahkan buat teman-teman menjelaskan pada saat tugas. Kalau menurut saya ini merupakan suatu revolusioner dan menurut saya ya kita harus mengikuti, nggak bisa kita nggak ikuti karena ini juga sangat memudahkan buat kita belajar, mencari informasi, mencari referensi dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, ini contoh ya ini ya, kita lihat video yang Ellen aja. Oke, satu lagi ya.
Beberapa ya yang bisa kamu manfaatin buat kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ChatGPT. Kamu bisa nanya apapun dan ngasih instruksi apapun ke dia. Kamu juga bisa pakai AI ini buat bikin naskah, ngolah data, gali informasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada answerthepublic.com. Nah ini buat kamu yang pengen tahu tren di internet. Misalnya mau nyari ide konten atau ide produk buat jualan. Yang ketiga ada Grammarly. Buat kamu yang mau masihin grammar tulisan kamu bisa nih minta bantuan AI ini. Kamu bisa pakai AI ini buat ngecek naskah, laporan, sampai caption postingan kamu biar estetik. Yang keempat ada Steve.ai. Buat kamu yang nggak jago ngedit, kamu bisa nih pakai AI ini. Kamu cukup bikin naskah, nanti si AI itu bakalan bikin videonya gitu. Ini bisa kamu pakai buat bikin konten medsos sampai video presentasi. Semua ya yang aku sebutin tadi bisa kamu akses secara gratis ya. Dan ini dia. Oke, kalau saya pribadi tadi ya, rekan-rekan semua, di kegiatan perkuliahan yang memang saya ajarkan, misalnya kenapa saya setiap minggu itu memberikan tugas, saya pikir dengan teman-teman mencari informasi, even menggunakan ChatGPT, OpenAI, teman-teman bisa membaca, mengolah dalam bentuk PowerPoint, mempresentasikan dalam bentuk video, dan diupload di YouTube ya. Karena itu adalah salah satu metode pembelajaran yang menurut saya cukup efektif, karena kita harus membaca, menggali informasi, meresum, dan mempresentasikan dalam bentuk video, dan teman-teman bisa memahami lebih dalam. Nah, menurut saya teknologi terbaru seperti ini tentunya sangat memudahkan kita ya. Kita nggak harus punya banyak buku referensi, kita tinggal cari informasi sebanyak-banyaknya di internet. Tutorial sesuatu ya kita bisa mencari di YouTube misalnya ya. Dan ini tentunya bisa memudahkan untuk kita semua. Dan ini menurut saya sesuatu yang spektakuler buat kita bisa ikuti, dan kita mungkin pasti saya yakin teman-teman bisa mudah untuk mencari tugas, mencari informasi dan lain sebagainya. Beberapa ya yang bisa kamu manfaatin. Oke, rekan-rekan semua, selanjutnya saya pengen kembali lagi menggali terkait pentingnya informasi bagaimana data center disaster recovery itu bisa menjadi perlindungan yang penting bagi perusahaan, karena bayangkan ya kalau misalnya kita memiliki perusahaan atau teman-teman menjadi seorang direktur atau general manager di suatu perusahaan yang memang memiliki tanggung jawab yang penuh bagi perlindungan data pelanggan. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika pelanggan atau data pelanggan itu hilang, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa, berdampak buruk bagi perusahaan. Kenapa? Karena ini menjadi brand image yang bisa dikatakan sangat buruk. Jadi pentingnya data center disaster recovery ini adalah untuk melindungi data kita ya. Contohnya yang kemarin saya contohkan ketika Bank Jambi di kota Jambi, kemudian ada cabangnya di Bungo, di Tebo, di Sarolangun, di Tanjung Jabung misalnya, di Sabak ya misalnya contohnya. Kemudian di kantor cabang Sabak terjadi kebakaran, mereka tetap bisa beroperasi karena datanya tidak hanya disimpan di Sabak, tapi terkoneksi dengan internet dan disimpan di server yang ada di kantor pusatnya di Jambi, dan di mirroring dan disimpan di Batam atau di Jakarta atau di Singapura atau bahkan di Amerika. Jadi terjadi kebakaran dan lain sebagainya di kantor cabangnya, mereka tetap bisa beroperasi dan tentunya bisa berdampak yang sangat baik bagi perusahaan karena mereka bisa menjaga data keamanan perusahaan sehingga pelanggan itu tetap nyaman untuk bertransaksi di sana. Dan ini menjadi salah satu referensi bagaimana pentingnya perlindungan data pelanggan bagi suatu bisnis atau suatu entitas perusahaan ya. Nah, ini contohnya pada saat dulu saya pernah kerja di Hewlett Packard Indonesia, di HP Indonesia. Ada salah satu solusi ya, salah satunya adalah nggak hanya menjual berupa komputer ya, tapi ada komputer raksasa seperti server, storage media penyimpanan yang memang ini sangat penting karena berhubungan dengan data pelanggan kan sangat banyak nih. Misalnya contohnya sederhana, teman-teman menggunakan TikTok, teman-teman menggunakan Instagram, pada saat teman-teman mempost foto atau video itu kan jumlah storage-nya besar. Misalnya satu video itu 5 mega atau 10 mega ya, dikalikan berapa juta orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita harus memiliki media penyimpanan yang sangat besar. Tentunya ini menjadi penting bagi perusahaan untuk bisa
menyimpan data-data penting pelanggannya seperti itu ya. Makanya mereka biasa memiliki ruangan data center yang sangat besar dan tidak hanya satu tapi punya data center yang lain sehingga ketika salah satu data centernya rusak mereka bisa terkena banjir atau musibah lainnya, gempa bumi dan lain sebagainya, mereka punya data center yang lain seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, data center di Indonesia juga semakin berkembang ya, karena banyak startup juga, kemudian perusahaan-perusahaan BUMN, swasta nasional, swasta multinasional, dan lain sebagainya, termasuk UMKM saat ini mereka sudah mulai fokus untuk bisa menggunakan layanan berbasis cloud gitu ya. Contohnya, yang sederhana saja, teman-teman datang ke suatu kafe misalnya ya, kemudian mesin kasirnya menggunakan suatu layanan yang bisa diakses oleh owner pemilik kafe tersebut yang dimiliki oleh tim dapur, kemudian juga di kasir ya ataupun di pramusaji, sehingga pada saat mereka terkoneksi dengan internet, mereka tentunya butuh media penyimpan yang besar seperti itu, dan layanan-layanan ini juga di Indonesia sudah sangat tumbuh besar gitu, karena Indonesia juga salah satu market yang sangat besar dengan hampir 275 juta penduduk Indonesia seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri ada data center beberapa perusahaannya, contohnya kayak Telkom Sigma dari Telkom gitu ya. Kemudian Lintasarta, Princeton, Bisnet, Indonet, Yanex, NDC, GTN, dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa menjadi referensi bahwa kita memang Indonesia saat ini sudah mulai fokus kepada cloud, kepada data center ini untuk pengembangan bisnis dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ini contoh bagaimana infografis cloud computing ini bisa memudahkan pemahaman rekan-rekan semua. Contohnya ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebelah kiri ini, di sini ada komputer para penggunanya ya, kemudian data-data di sini terkoneksi dan tersimpan di data center ya, disimpan di cloud. Di cloud itu artinya disimpan di internet ya, misalnya di Google Cloud, Google Drive, OneDrive, iCloud dan sebagainya ya. Kemudian disimpan di awan dengan adanya security tetap ya. Kemudian bisa dibuka di kantor cabang yang lain ya. Kemudian bisa diakses juga di rumah dari karyawannya di rumah menggunakan handphone, tablet ataupun laptop. Atau bisa dibuka dari bandara atau ada bosnya berangkat ke luar negeri, bisa diakses juga perform perusahaan dengan menggunakan teknologi internet. Jadi semuanya terkoneksi ya. Jadi karena kita berhubungan dengan digital, everyone is connected ya by internet. So that's why saat ini kita belajar bagaimana pentingnya cyber security ini untuk bisa memahami, walaupun kita bukan dari jurusan IT, paling enggak kita bisa memahami ternyata data center, kemudian perlindungan data perusahaan, perlindungan proteksi cyber security ini sangat penting ketika teman-teman nanti menduduki di jabatan-jabatan strategis untuk bisa melindungi perusahaannya seperti itu. Nah, ini contoh juga pentingnya data center disaster recovery ya. Ada ketika di sebelah kiri ini production site ya, misalnya di kantor cabang A disimpan datanya, kemudian di mirroring ke disaster recovery site ya. Jadi kantor cabang A, B, C, D, E menyimpan datanya di data center di Jambi, kemudian di mirroring atau disimpan lagi di Batam atau di Jakarta. Jadi ketika terjadi sesuatu, mereka punya backup, istilahnya backup data gitu ya, backup data plan A, plan B. Jadi nggak hanya cuma disimpan di satu titik aja, tapi di titik yang lain juga seperti itu. Kemudian ini contoh beberapa data center provider juga di Indonesia yang mungkin kita bisa mungkin ada yang belum pernah dengar ya, AWS, Amazon Web Service gitu ya. Ada Azure ya, IBM Cloud ya, Google Cloud Platform. Ada juga Alibaba Cloud gitu ya. Telkom juga udah mulai mengembangkan dan lain sebagainya. Ini harapannya bisa menjadi membuka cakrawala kita, ternyata peluang-peluang di dunia cloud ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, ini beberapa peta pemain global di bisnis data center di Indonesia ya. Coba kita lihat. Perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan data center atau pusat data. Tak cuma pemain lokal,
5 tahun terakhir, potensi pasar yang menggiurkan semakin menarik sejumlah perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia. Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Tencent adalah sebagian di antara nama-nama besar itu. April 2021 lalu, Tencent Cloud telah menyelesaikan proyek internet data center pertama di Indonesia dengan lokasi Jakarta. Tencent Cloud adalah anak usaha Tencent Holding Ltd yang merupakan perusahaan teknologi dan raksasa game asal Cina. Dalam pemberitaan Kompas.com, Senior Vice President Tencent Cloud International Po Suyung pernah mengatakan Indonesia salah satu negara dengan pangsa pasar cloud yang potensial dan tumbuh dengan cepat. Dia memprediksikan nilai pasar cloud di Indonesia tahun 2023 akan mencapai 800 juta dolar atau sekitar 11,7 triliun rupiah. Dalam riset JLL yang berjudul Data Center in Indonesia Unveiling the Potential to Become the Next Digital Hub mencatat, pada tahun 2021, Microsoft, Alibaba, Digital X, ST, Telemedia Global Data Center, Temasek, Logos, dan Pure Data Center juga mengungkap rencana pengembangan data center di Indonesia. Kontan mencatat, pada Februari 2021, Microsoft mengumumkan inisiatif pembangunan data center regional pertama di Indonesia untuk menghadirkan layanan cloud. Menurut penelitian IDC, investasi Microsoft di Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan baru hingga 6,3 miliar dolar dari ekosistem pelanggan dan mitra lokal Indonesia. Sementara, Alibaba Group Holding Limited melalui Alibaba Cloud menggandeng PT Indo Internet untuk membangun Edge Data Center. Kerjasama Edge dan Alibaba Cloud ke depan secara tidak langsung melibatkan perusahaan Hong Kong yang sudah beroperasi selama 20 tahun yakni Digital Edge. Pasalnya, sejak Juni 2021 Digital Edge menjadi pengendali utama saham Edge lewat investasi sebesar 165 juta dolar. Menurut informasi dalam situs resmi Edge, Alibaba Cloud merambah data center Indonesia sejak tahun 2018 lewat pendirian data center pertama. Adapun kemitraan dengan Edge berjalan sejak Januari 2019 atau tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan pengumuman kemitraan dengan Edge, Alibaba Cloud meluncurkan data center kedua. Sehingga Alibaba Cloud memiliki 55 availability zone yang tersebar di 19 wilayah di seluruh dunia. Sementara perusahaan lokal Triputra Group milik Taipan TP Rahmat memilih berkongsi dengan dua perusahaan Singapura. Keduanya yakni STT GDC dan Tamasek yang merupakan sovereign wealth fund milik Singapura. Kerjasama ketiga perusahaan tersebut dalam bentuk pembangunan data center berkapasitas 72 MW di Bekasi. Tahap pertama diperkirakan beroperasi pada tahun 2023. Selain Singapura dan Indonesia, situs resmi STT GDC. Oke. Nah, teman-teman semua, yang pengen saya sampaikan dari video tersebut adalah bahwa memang sangat besar sekali ya pertumbuhan data, penggunaan data di Indonesia ya, baik dari sektor telekomunikasi, online ya, misalnya e-commerce, teman-teman belanja lewat Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya ya. Kemudian pertumbuhan pengguna sosial media di Indonesia juga penetrasinya sangat tinggi dan ini menjadi referensi buat kita semua betapa pentingnya bisnis data center di Indonesia untuk ya pengembangan di dunia digital itu sendiri seperti itu. Nah, cyber security sendiri yang seperti saya bahas di sebelumnya ada 3 konsep dasar yang teman-teman harus bisa mengerti, mulai dari confidentiality-nya, masalah integrity-nya, masalah availability-nya yang memang harus bisa kita penuhi agar standar ini bisa kita terapkan di bisnis, di perusahaan yang kita jalankan, agar cyber security ini bisa terlaksana dengan baik sehingga kejadian-kejadian case yang seperti ada virus, phishing, ransomware, ya kejahatan-kejahatan cyber yang lainnya yang tentunya bisa merugikan oleh perusahaan itu bisa terhindari dengan penerapan CIA Triad ini ya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya ancaman itu sendiri ya tadi ada cybercrime, hacking ya tentunya dengan penerapan confidentiality, availability, integrity ini bisa menjauhkan kita dari ancaman-ancaman tindakan kriminal cyber ya, hacking dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang sering terjadi di dunia cyber
Ya mungkin tadi saya sudah senang sekali teman-teman sudah banyak mengeksplor dan menjelaskan mengenai apa itu phishing ya. Kemudian ada virus, ada malware attack ya. Kemudian SQL injection attack ya. Kemudian ada password attack juga, maling password tiba-tiba user Facebook kita, user Instagram kita tidak bisa digunakan. Tiba-tiba WhatsApp kita tidak bisa digunakan karena kita mengklik link tertentu. Kemudian tadi yang aplikasi APK gitu ya, phishing, DOS ya, ini juga menjadi hal yang sangat penting buat kita pahami. Paling nggak kita buat kita sendiri teman-teman, misalnya ya buat skripsi, tiba-tiba laptopnya datanya hilang gara-gara virus dari flash disk di warnet atau dari toko komputer, misalnya dari tempat fotokopian printer, teman-teman colokin, nggak di-scan, tiba-tiba datanya hilang dan teman-teman skripsinya hilang, dan ini menjadi pembelajaran hati-hati terhadap bahaya-bahaya cyber seperti ini tanpa kita sadari karena ini tidak terlihat ya seperti itu. Nah, tentunya yang bisa kita lakukan untuk cyber security ini bisa bekerja, tentunya ada two-way authentication. Misalnya teman-teman menggunakan Facebook, Instagram, misalnya ya, kita mengaktifkan atau WA gitu ya, mengaktifkan two-way authentication. Jadi pada saat digunakan di gadget lain, nanti ada notifikasi, harus milih notifikasi keamanan lewat email atau lewat SMS gitu ya di nomor handphone kita sehingga memang terjaga, harapannya ini bisa menjaga terjadinya kejahatan-kejahatan cyber. Kemudian cyber security password, misalnya passwordnya jangan menggunakan password angka 1234566 atau 0000 yang memang gampang dicuri orang. Jadi teman-teman bisa menggunakan password yang memang unik, misalnya huruf besar, huruf kecil, tanda pagar, tanda tanda slash dan lain sebagainya yang tentunya bisa membuat password teman-teman itu lebih secure. Kemudian juga update, misalnya teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa update sehingga beberapa bug atau beberapa lubang-lubang yang memang bisa dimasuki oleh kejahatan cyber, apalagi saat ini kejahatan cyber bisa bekerja karena teman-teman terkoneksi dengan internet ya, dan teman-teman bisa menutupi itu dengan regular updates. Kemudian antivirus ya, teman-teman bisa memasang antivirus di komputernya sehingga lebih secure, sehingga teman-teman ada masukin flash disk, teman-teman di scan dulu ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Firewall juga diaktifkan, biasa di Microsoft itu mereka punya firewall, di antivirus juga mereka punya firewall, sehingga firewall ini seperti pagar yang membentengi komputer operating system kita sehingga tidak korup, tidak dirusak oleh ini ya, malware atau phishing atau virus-virus yang memang merusak operasi kita, data-data folder kita dan lain sebagainya. Kemudian ada enkripsi dari kriptografi ya, secure DNS. Ini ketika kita masuk ke suatu jaringan kita menggunakan teknologi security DNS, VPN dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa menjadi referensi kita bahwa cyber security ini sangat kompleks dan tentunya sangat penting untuk perlindungan bagi perusahaan dan bisnis. Oke, baik, mungkin itu rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum di akhir, saya persilahkan. Untuk tugas minggu depan, ini yang akan presentasi Muhammad Rafi dan Irsya Aulia Nabila, ya soal nomor 1, 2, 3, 4 si Rafi, Irsya Aulia nomor 5, 6, 7, 8, tapi semua orang wajib menjelaskan beberapa pertanyaan dan menjelaskan apa itu two-way authentication, secure password, sampai secure DNS ya, sorry, bukan DSN, DNS. Teman-teman bisa jelaskan, kemudian dibuat dalam bentuk video, PPT video ya, kemudian dijelaskan di video tersebut 5 menit atau cuman 2 slide atau 5 slide, silahkan aja. Yang penting teman-teman bisa jelaskan dengan baik. Deadline-nya seperti biasa di hari Minggu sore jam 17, dan ini adalah tugas individu pribadi ya, seperti itu, bukan tugas kelompok. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait tugas atau materi hari ini? Silakan. Kalau nggak ada, saya coba buka untuk absensi ya. Oke, untuk absensi saya coba cek dulu.
Nah, untuk tugas masih di link Google Sheet yang sama. Jadi nanti kalau di hari Minggu jam 5 sore saya akan kunci seperti ini. Jadi kalau misalnya jam 5:30 dipastikan teman-teman nggak bisa ngupload lagi karena udah dikunci gini ya. Jadi teman-teman harapannya tugas 3 ini bisa submit tugas tepat waktu. Semua pertanyaan atau yang pengen saya dapatkan dari teman-teman itu semuanya ada di internet. Teman-teman tinggal baca, diolah dalam bentuk PPT, dijelaskan dalam bentuk video sehingga teman-teman paham apa pertanyaan 1 sampai 10 tadi sehingga bisa dijelaskan dalam bentuk video ya seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Saya coba absensi dulu untuk pertemuan ketiga tanggal 19 Februari 2024 untuk Muhammad Amin Sobri ada hadir? Hadir, Pak. Terima kasih. Raffi? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Syafiq? Syafiq nggak ada? Oke, Razalia Namira? Hadir, Pak. Oke, kemudian Nanda? Hadir, Pak. Dibuka kameranya ya, saya sering cek-cek tadi Nanda sama Muhammad Syafiq ini ya, jarang. Iya, Pak. Saya tandain dulu. Oke, Fahrul Dwi Putra? Hadir, Pak. Kamu nggak masuk 2 kali ya, Fahrul. Harapannya rajin-rajin kuliahnya ya. Sayang, coba kamu lihat tadi yang mau kerja itu banyak. Teman-teman diberikan kesempatan untuk kuliah, orang tuanya nguliahin, kita harus benar-benar ya berusaha untuk bisa membagian kedua orang tua ya caranya dengan kuliah dengan baik. Pak, izin Pak. Ya, Pak. ya. Saya mau hadir tadi Pak. Oke, terima kasih. Dibuka kameranya, Syafiq. Bentar, Pak. Rajin-rajin buka kamera ya, sudah saya tandain nih ya. Kalau misalnya di minggu-minggu berikutnya jarang buka kamera nggak apa-apa. Nanti kita punya kesempatan semester ke depan untuk ngulang ketemu lagi nggak apa-apa. Oke, Roy Apriansa. Hadir, Pak. Kemudian Farhan Alfansyuri. Hadir, Pak. Terima kasih. Kemudian Umar. Hadir, Pak. Fadri. Hadir, Pak. Irsa. Hadir, Pak. Oke. Ayu Restiana. Hadir, Pak. Muhammad Ilyas. Hadir, Pak. Mariani. Hadir, Pak. Muhammad Haziel. Hadir, Pak. Nela. Hadir, Pak. Yolanda. Hadir, Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Jangan mau jadi donatur kampus yang tamatnya nggak kelar-kelar ya, lama 5 tahun 6 tahun baru kelar. Sebisa mungkin bisa tamat tepat waktu 3 tahun setengah 4 tahun bisa lulus. Jadi saya harap ketika kita kuliah kita fokus. Saya nggak optimalkan dalam waktu 1 jam 15 menit sebelum jam 6 saya juga mau pulang kantor gitu ya. Jadi teman-teman juga mau dari rumah, mau dari kosan ya, mau dari kamar ya sambil tidur-tiduran tapi buka kamera silahkan, yang penting teman-teman belajar gitu ya. Jadi harapannya karena ada kemudahan ini ya teman-teman jangan nggak mau open cam dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Materinya nanti akan saya share dan tugasnya jangan lupa dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih Pak.